masuk. Bien. Baik, selamat malam para agent Tria Network di seluruh Indonesia dan semangat pagi ya. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya. Kita sudah masuk ke dalam era new normal nih. New normal itu berarti sesuatu yang baru ya. Aktivitas berjalan lagi, cari uang lagi, makanya teman-teman harus semangat, tapi juga harus jaga kesehatan. Ada protokol-protokol baru, ada SOP-SOP baru yang kita perlu kerjakan supaya kita bisa tetap sehat dan tetap cari uang. Dan salah satunya adalah dengan Tri Live Channel ini. Nah, karena itu bagi Anda yang sudah ada di ruangan, mungkin Anda juga boleh ingatkan lagi teman-temannya yang belum gabung di acara ini ya untuk segera bergabung agar kita bisa ciptakan sebuah suasana yang dahsyat ya, dan kita ciptakan good team player. Tentunya Bapak Ibu bisa terlibat dalam acara ini, salah satu diantaranya dengan tampil di depan kamera yang rapi, siapa tahu nanti kesorot dengan kamera ya kan, jangan sampai nanti di depan kamera ternyata lagi tiduran atau lagi ya apapun ya yang tidak sesuai begitu, apalagi yang aneh-aneh, jangan ya, nanti bisa jadi viral loh. Oke, dan Bapak Ibu juga bisa bikin acara kita berjalan meriah ya, kita bersama-sama ciptakan suasana yang dahsyat dengan cara apa? Silakan tinggalkan komentar-komentar yang positif ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah merasakan bonus dari 3i. Bonus perdananya, bonus elit kemarin berapa? 1,5 juta ya kalau nggak salah ya. Dahsyat ya kan? Nah, Bapak Ibu bisa share komen-komennya positif ya. Bahkan Bapak Ibu juga bisa ceritakan dari mana nih, lagi nonton dengan siapa, dengan tim misalkan, dari kota mana ya. Nah, Bapak Ibu isi di komen-komennya supaya nanti yang nonton juga bisa lihat nih, wah dari berbagai kota di seluruh Indonesia ternyata sudah gabung di 3i. Ayo Bapak Ibu semua, masih ada waktu, tingkatkan jumlah partisipannya karena sekarang kita bisa sebanyak-banyaknya ya. Jadi kalau Anda punya calon mitra atau apa istilahnya, calon pemegang polis, seperti itu ya, calon agen lah ya. Nah, Bapak Ibu bisa penuhi mereka ke Zoom ini. Caranya gampang, install aplikasi Zoom-nya, kemudian undangan yang sudah dibagikan itu tinggal diklik, atau masukkan meeting ID. Nah, setelah itu, setelah masuk ke dalam ruangan seperti ini, bingung nih, kok nggak ada suaranya, ajarin ya ke teman-temannya, di sebelah kiri bawah, itu ada join audio, dipencet, diklik. Nah, kemudian ada call via device audio, dipilih lagi. Nah, maka suaranya akan muncul. Seperti itu ya. Oke, teman-teman semua, malam hari ini kita akan nantinya ketemu dengan 2 orang narasumber yang dahsyat ya. Dari mana saja mereka? Yang satu berposisi Bronze Agensi dari Batam, yang satu lagi Gold Agensi dari Lombok Timur. Wah, ini 2 pulau yang jauh ya. Nah, tetapi bertemu ya sama-sama di 3i Live Channel ini, tentunya di 3i Network Business kita bersama. Nah, karena itu tentu Anda juga biasanya senang banget kalau dengerin testimoni ya, karena dari testimoni itu kita bisa belajar. Nah, karena itu teman-teman, apalagi kalau Bapak Ibu semuanya ada prospek yang latar belakangnya karyawan, udah belasan tahun, atau Bapak Ibu punya prospek yang di pekerjaannya ada hubungan dengan kesehatan, karena nanti salah satu narasumbernya itu latar belakangnya adalah ASN Dinas Kesehatan Lombok Timur. Nah, kenapa mereka bisa gabung di 3i dan kenapa mereka mau menjalankan bisnis ini? Nanti kita akan simak di sesi yang kedua. Tapi sebelum itu, di sesi yang pertama, teman-teman semua, kita akan belajar lagi. Tentu masih banyak orang-orang yang baru ya, pengen tahu ini 3i Network ini bisnis apa kue? Apa bisa dimakan apa enggak? Gitu mungkin ya. Ya, yang jelas ini bisnis ya. Bisnis revolusioner, bagaimana orang bisa dapat penghasilan dari rumah saja. Ya, contohnya kita lagi di rumah kan? Oke, langsung saja sesi yang pertama kita akan mendengarkan presentasi dari seorang presenter dahsyat ya, yang sudah mungkin sebagian sudah kenal, sudah sering tampil di acara 3i Live Channel ini, dan juga beliau dulunya adalah seorang direktur marketing, tetapi sekarang sudah full time di 3i dengan penghasilan fantastis ya. Karena itu teman-teman semua, kita sambut dengan meriah
pembicara kita, presenter yang pertama tentunya ya, yaitu Pak Sandy Pramana. Baik, selamat malam Pak Sandy, silakan Pak. Oke, selamat malam Pak Fran. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Senang bisa bersama dengan Bapak Ibu di kesempatan malam hari ini. Baik, kita jumpa kembali dalam acara BOP Online kita. Yang mudah-mudahan sharing saya dalam 20-25 menit ke depan bisa memberikan satu manfaat buat Bapak Ibu semua, terutama bagi mungkin Bapak Ibu yang baru ngikutin acara ini, yang baru ikutin BOP kita. Ya baik, saya akan mulai presentasinya. Nah, sebagai pembukanya, saya ada satu video kurang lebih 1 menit yang menggambarkan tentang bisnis ini. Kemudian nanti saya akan lanjutkan dengan... Stop! Berita yang sangat dahsyat. Oleh karena itu, berikanlah waktu Anda selama kurang lebih 1 menit untuk menyimak video ini. Maka Anda tahu bahwa berita ini sangat luar biasa. Anda pasti tahu setiap bisnis memiliki resiko kegagalan. Jika Anda gagal dalam berbisnis, maka akibatnya Anda akan mengalami stres atau hancur. Namun kali ini kami menawarkan bisnis yang unik untuk Anda, yaitu bisnis yang benar-benar sangat luar biasa. Jika Anda gagal dalam bisnis ini, Anda akan tetap memiliki investasi, dan jika Anda meninggal dunia, maka Anda akan dibayar. Ini adalah bisnis anti rugi. Modal bisnis jadi tabungan investasi hari tua. Bisnis ini menciptakan penghasilan yang bukan hanya 1 kali saja ke rekening Anda, tapi bisa berkali-kali, bisa diwariskan. Sebuah konsep bisnis yang sudah terbukti berjalan. Oke Bapak Ibu, nah intinya dalam kehidupan ini pasti kita menginginkan satu kehidupan keluarga, sehat, kaya, dan sejahtera. Nah tentunya semuanya bermulai dari satu prioritas dalam kehidupan kita. Nah, saya nggak tahu yang menjadi satu prioritas Bapak Ibu di dalam kehidupan ini apa. Nah, kami mensurvei ada 10 hal yang paling diinginkan oleh orang di dalam kehidupannya. Atau prioritas ini boleh dibilang atau yang menjadi satu cita-cita kita, yang menjadi tujuan kita, yang memacu semangat kita untuk terus berusaha dan berusaha terus. Nah, ini adalah 10 hal ini yang paling kita inginkan. Nah, mungkin kita mulai dari pertama itu adalah penghasilan tambahan. Nah, kedua, ada yang mungkin menginginkan memiliki usaha sendiri. Ketiga, membahagiakan keluarga atau orang tua. Mungkin yang keempat, memiliki rumah dan mobil baru. Kelima, kebebasan finansial dan waktu. Yang keenam ini jalan-jalan ke luar negeri. 7, pendidikan anak. 8, pengembangan diri. 9, menjalani masa pensiun dengan tenang. 10, membantu orang lain atau kegiatan sosial. Nah, Bapak Ibu bisa pilih dari 10 hal ini mana yang paling menarik. Mungkin bisa pilih, katakan salah satu. Katakan satu saja mungkin seandainya Bapak Ibu pilih. Nah kemudian tentukan berapa lama ingin diwujudkannya. Nah setelah Bapak Ibu berusaha sedemikian rupa, artinya dengan waktu yang sudah ditentukan, Anda kerjakan dan seandainya tidak terwujud juga, tentunya kita harus mencari satu solusi atau alternatif yang lain. Nah malam hari ini kami ingin perkenalkan satu solusi, satu alternatif bisnis yang hari ini yang mungkin bisa lebih mempercepat bagaimana kita bisa mewujudkan prioritas kita. Prioritas Bapak Ibu dalam kehidupan ini. Nah umumnya untuk mewujudkan prioritas ini kita melakukan itu dengan 2 cara. Yaitu pertama dengan bekerja, kedua adalah berbisnis. Nah kalau kita lihat, kalau kita istilahnya bekerja itu dalam kategori sebetulnya membarterkan waktu kita dengan uang. Artinya waktu yang kita korbankan untuk mendapatkan penghasilan. Tapi tidak selamanya kita bisa bekerja. Ada skalanya ketika kita tua, ketika kita sakit. Orang yang golongan bekerja atau membarterkan waktu dengan uang, sering mereka mengalami masalah keuangan di ketika tua dan sakit ini. Nah ini terjadi sebetulnya di 85% orang di dunia ini. Bahkan mereka dalam proses membarterkan waktu dengan uang, kadang-kadang mereka harus kerja lembur untuk mendapatkan penghasilan lebih, atau kadang-kadang setelah kerja, mereka harus cari satu kerja tambahan lagi, kerja utamanya selesai, cari kerja tambahan lagi supaya mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Ada lagi yang mereka harus kejar target yang tinggi. Nah kemudian ada lagi sebagian itu mungkin membangun satu bisnis tradisional, tapi artinya bisnis yang dalam kontrol mereka. Tanpa mereka berada di dalam bisnisnya, mungkin bisnisnya terjadi penurunan omset atau bahkan mengalami terjadi kebangkrutan. Nah jadi inilah golongan-golongan orang-orang yang istilahnya membarterkan waktunya dengan uang. Lalu pola yang kedua disebut dengan berbisnis. Apa bedanya? Di tahap awal ya sama, orang berbisnis itu istilahnya bekerja juga. Tapi ada satu proses yang namanya bisnis, mestinya ada aset yang dia bangun. Karena aset ini sebetulnya kalau istilahnya berbisnis, aset ini tujuannya untuk mendapatkan penghasilan. Jadi ketika aset sudah bekerja, orang yang memiliki bisnis ini bisa memiliki kebebasan waktu,
kebebasan waktu yang banyak mungkin berkeluarganya, dan terus bisa memiliki satu kebebasan pikiran. Artinya mungkin tidak stres dan sebagainya karena bisnis sudah jalan. Dan terakhir mereka bisa mencapai satu yang namanya kebebasan keuangan. Istilahnya mungkin orang bilang ya kalau kita lakukan di usia muda mungkin bisa mencapainya. Ini semua istilahnya bisa mencapai namanya pensiun muda, pensiun kaya. Nah inilah yang banyak diinginkan oleh semua orang dalam kehidupannya. Nah, tapi dalam surveinya tidak banyak orang yang melakukan benar-benar yang bisa melakukan pola istilahnya bekerja membangun aset ini. Hanya 3 golongan besar yang dilakukan, atau istilahnya 15% saja. Nah, apa yang mereka lakukan? Pertama, ada yang bangun satu perusahaan bersistem atau konglomerasi. Kedua, ada yang membeli satu bisnis yang sudah jadi, istilahnya bisnis waralaba. Nah, yang ketiga adalah bisnis jaringan. Pola pertama dan kedua ini ya butuh modal yang cukup besar juga, butuh modal dan ya apalagi bisnis yang bersistem ini butuh waktu yang panjang untuk membangunnya. Waralaba ini tergantung besar modal kita. Kalau modal kita besar, kita bisa membeli satu waralaba yang bagus, waralaba yang terkenal, tentunya penghasilannya juga besar, tapi modal kita juga harus besar. Nah, pola yang ketiga adalah bisnis jaringan. Nah, dengan pola bisnis jaringan ini, sebetulnya dengan modal yang sedikit lebih kecil. Nah, tapi kita membangun, tapi sama intinya dari pola 3 hal ini, bagaimana kita membangun satu aset, melakukan satu kali untuk mendapatkan penghasilan terus dan menerus. Nah, istilahnya menciptakan satu keran penghasilan. Nah, malam hari ini kami memperkenalkan satu konsep yang kategorinya adalah berbisnis, yang sama yang dilakukan oleh 15% orang tadi, yang kita kenal dengan 3i Network. Nah, 3i Network ini adalah saat ini sudah menjadi sebuah solusi bisnis. Dan 3i, kenapa kita namakan dengan 3i? Karena kita ada penggabungan 3 konsep, asuransi, investment, dan income. Jadi 3 poin ini kita kombinasi. Nah, kita berbicara jadi 3 poin untuk mendapatkan satu penghasilan yang sama seperti kita bekerja juga, sama kita memiliki satu bisnis. Nah, konsep ini kami sudah jalankan sejak tahun 2014. Dengan pembagian bonus kami ini adalah secara omset nasional kepada agen yang berlisensi AJI. Nah, konsep ini resmi dari PT AJ Sentral Asia Raya atau dikenal dengan CHR. Nah, sekilas tentang perusahaan CHR atau dikenal dengan Car Life Insurance juga. Jadi perusahaan ini sudah didirikan sejak tahun 1975. Artinya perusahaan ini sudah 45 tahun yang lalu berdiri. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ragukan lagi karena perusahaan ini sudah dengan masa, artinya dengan umur yang cukup berdiri sudah cukup lama. Jadi artinya jangka panjangnya sudah bisa diandalkan perusahaan ini, dan kantor juga pelayanan cabang kita sudah tersebar di berbagai kota di seluruh Indonesia, ada di 53 kota. Nah, sebagai kantor pusat kita ada di Jakarta, kita ada di Jakarta Barat, kita ada dua kantor di Jakarta Barat. Pertama kita ada satu Wisma dengan gedung 5 lantai dikenal dengan Wisma Car Life di Jalan Gedong Utara nomor 5-8, dan disinilah sebagai semua pusat administrasi kita. Kemudian kita juga ada kantor operation kita ada di Wisma Asia di lantai 11. Jadi dengan 2 kantor pusat inilah sebagai pelayanan, sebagai pusat dari PT AJ Sentral Asia Raya. Nah, penghargaan yang terbaik juga, penghargaan tertinggi dari majalah Infobank sudah kita raih juga yang dikenal dengan Platinum Award. Perusahaan kita sudah raih 10 tahun berturut-turut dengan kinerja yang sangat baik. Aset kita hari ini sudah per 2018 sudah di atas 6,8 triliun. Nah, penghargaan yang lain dari majalah Infobank juga dari sisi unit link-nya, ini berbagai kategori kita juga sudah raih. Nah, 2016 itu kita mendapat 16 penghargaan. Artinya 2016 ini adalah kinerja di 2015. Kita raih di 2016. Terus di 2017 kita mendapat 11 penghargaan. 2018 kita mendapatkan 22 penghargaan. Dan di 2019 meningkat menjadi 25 penghargaan. Penghargaan yang lain juga dari sisi unit link-nya, dari majalah Investor yang dikenal dengan Infovesta Unit Link. Ini juga kita meraih satu penghargaan yang cukup banyak juga. 2018 mereka mulai mengadakan penghargaan ini, kita raih 9 penghargaan. Di 2019 kita mendapat 12 penghargaan. Nah, penghargaan yang terbaik di 2019 ini salah satu produk yang kita pasarkan melalui 3i Network yang dikenal dengan Carlink Promic menjadi the best di 2019. Di 2020 meningkat menjadi 11 penghargaan. Nah, inilah penghargaan-penghargaan yang sudah kita raih di penghargaan-penghargaan untuk dari sisi unit link-nya. Nah, secara legalitas dan keuangan kita dalam pengawasan OJK. Dan kita juga bernaung di bawah AJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Artinya Anda ingin terlibat melalui bisnis kita, hari ini harus berlisensikan AJI.
Nah, pilihan produk yang ada di 3i Network ini ada dua. Pertama kita kenal dengan Carlink Promic. Ini adalah penggabungan antara asuransi jiwa. Nah, untuk produk kita yang dipasarkan di 3i Network ini, sisi asuransi jiwa yang kita kecilkan, sisi investasinya yang kita besarkan. Karena tujuan daripada produk Carlink Promic kita ini, setidaknya kita bisa punya satu bekal untuk hari tua. Nah, produk ini, intinya produk ini dengan premi yang sangat rendah sebetulnya. Nah, kita ada produk satu adalah Gain Protection, atau asuransi perlindungan pendapatan. Nah, ini Gain Protection ini adalah penggantian, artinya kalau terjadi resiko meninggal itu diganti secara bulanan kepada ahli warisnya. Nah, premi yang tadi ada premi yang sangat rendah dengan dua produk ini, dimulai dengan 3,5, 700 atau 1 juta, ada 3 pilihan. Dengan pembayaran premi kita yang sangat berbeda dengan yang lain itu, pembayaran premi sangat singkat sekali, hanya 5 tahun saja. Kenapa hanya 5 tahun? Memang karena kita makanya dari sini memang perlindungannya ini untuk asuransi jiwanya ini artinya hanya asuransi dasar saja, makanya pembayaran juga sangat artinya dengan masa bayaran yang sangat singkat, hanya 5 tahun saja. Ada boleh cicil di bulanan, tahunan, bahkan sekaligus 5 tahun juga boleh. Memang di session ini saya tidak bahas lebih detail tentang produknya. Bapak Ibu bisa tanyakan kepada orang yang mengundang Anda, agen pengundang Anda, untuk mendapatkan penjelasan lebih detail bagaimana manfaat produk kita. Atau Bapak Ibu bisa ikutin besok pagi di session online ini juga di jam 2 siang. Nanti akan dibawakan oleh marketing kita langsung. Dari marketing PT Jaya Sentral Asia Raya, marketing supportnya akan membawakan penjelasan dari manfaat daripada produk ini sekaligus. Jadi dua produk itu nanti akan dijelaskan. Jadi Bapak Ibu bisa ikutin acara kita besok siang di channel kita yang sama di Zoom ini. Bapak Ibu bisa ikut lagi di jam 2 mulai ya. Nah, oke, nah pembahasan saya pada kesempatan ini saya bahas tentang bisnisnya. Intinya 3i Network ini sebetulnya ya kita harus melihat ya, kalau bagi saya melihat ini adalah sebuah bisnis dan kita jalankan layaknya sebuah bisnis juga. Namun bisnis ini lebih sederhana karena tugas kita sebetulnya satu tujuan dengan cara bercerita. Anda ceritakan manfaat produk, company profile-nya, bila ada teman Anda atau saudara Anda yang tertarik, mereka yang tertarik dan mau bergabung dengan bisnis kita, Bapak Ibu akan mendapatkan satu bonus yang namanya bonus rekrut. Bonus rekrut kita ini satu kali rekrut Anda akan dibayar selama 3 tahun istilahnya, atau 36 bulan. Jadi rekrut satu orang Anda akan dibayar selama 36 kali. Nah, pembaginya contoh dengan premi 350.000, tahun pertama itu Bapak Ibu akan terima 50.000 per bulannya. Artinya akan terima selama 12 bulan. Kemudian tahun kedua akan dapat lagi, kita bulatkan aja jadi 25.000 per bulannya. Tahun ketiga akan dibayar lagi dengan 12.500 per bulannya. Nah, kalau yang premi 700.000 tahun pertama ini 100.000-an per bulannya, tahun kedua 50.000-an per bulannya, tahun ketiga 25.000 per bulannya. Nah, yang kalau premi yang 1 juta tahun pertama ini 142.000 per bulannya, tahun kedua 70.000 per bulannya, tahun ketiga 35.000 per bulannya. Intinya bonus rekrut adalah satu bonus pelipat gandaan. Semakin banyak Bapak Ibu merekrut teman-teman Anda, artinya Anda akan mendapatkan bonus rekrut ini akan semakin besar. Tapi konsep 3i Network sebenarnya bukan seberapa banyak Anda rekrut, tapi lebih bagaimana membangun satu tim pemasaran. Contoh kalau Bapak Ibu hari ini katakan membangun konsep 3i ini hanya 3 tim saja. Contoh rekrut 5 orang, artinya Anda bangun menjadi 3 tim. Tim ke-1, tim kedua, tim ketiga. Nah, otomatis orang keempat dan kelima, Bapak Ibu harus masukin di salah satu tim Anda. Bisa di tim ke-1, tim kedua, atau tim ketiga Anda. Nah, ketika Anda rekrut 5 orang ini, artinya pertama Anda akan dapatkan apa? Kita istilahnya ada yang namanya pertama itu dikenal bonus rekrutnya. Kalau tadi diasumsikan dengan program 350.000 atau 50.000, Bapak Ibu akan mendapatkan 250.000. Kemudian kita ada tambahan yang namanya bonus elit. Bonus elit ini kurang lebih 500.000 per satu bagiannya. Tapi ini nilainya bervariasi. Bonus elit ini karena ada 10% omset nasional kita bagikan kepada Anda yang bisa merekrut 5 orang atau lebih. Kalau Anda bisa merekrut dalam periode rekrutmen kita dalam periode 1 bulannya di atas 10 orang, Bapak Ibu kan mendapatkan 2 bagian daripada bonus elit ini. Nah, bahkan bulan kemarin aja bisa menyentuh di atas 1,2 jutaan, 1,2 juta lebih untuk bonus elitnya ini per bagiannya. Jadi ini adalah satu bonus awal yang lumayan besarnya kalau Bapak Ibu kerjakan untuk Anda yang hari ini. Jadi kalau Anda terus-menerus bisa mendapat rekrut 5 orang, ini lumayan Bapak Ibu mendapatkan bonus elit saat ini. Nah, kalau Anda bisa, nomor 3 ini ada yang namanya bonus level, kurang lebih 50.000. Tapi ini masih kecil, kenapa? Ini adalah bonus jaringan sebetulnya. Nah, karena jaringan Anda baru 5 orang, ya Anda mendapatkan baru 50.000.
Tapi bonus level ini akan bertumbuh sejalan dengan pertumbuhan jaringan kita. Nah, ini juga dari omset nasional kita ambil, kita share. Nah, jadi bonus level ini kalau jaringan Anda bisa bayangin 5 orang 50.000. Bagaimana kalau bertumbuh menjadi ratusan bahkan ribuan orang? Tentunya bonus level ini akan semakin besar sekali. Bapak Ibu bisa mendapatkan bonus level tidak harus dengan 3 grup, dengan 2 grup juga Bapak Ibu bisa mendapatkan bonus level ini secara maksimal. Bahkan ada yang bisa mencapai ratusan juta dengan satu bonus nomor 3 bonus level saja. Nah, kalau kita lihat totalnya Bapak Ibu bisa dapatkan kurang lebih 800.000. Nah, intinya kenapa dengan kita anjurkan kalau Anda hari ini mungkin baru awal bergabung dengan bisnis ini, segera rekrut 5 orang setidaknya ketika Anda mendapatkan bonus bulan kedua ini, Anda membayar program asuransi Anda sudah tidak menjadi satu beban. Membayar preminya sudah tidak menjadi satu beban. Dan harapan kita lebih banyak lagi orang bisa mempunyai satu produk asuransi. Nah, kalau secara bisnis Bapak Ibu lihat sebetulnya lumayan besar. Saya asumsikan dengan elit 500.000 ini Anda dapat 800.000. Kalau kita bicara omsetnya, artinya 5 dikali 350.000, omsetnya total Anda ciptakan omset itu sebetulnya baru 1.750.000. Tapi Anda bisa mendapatkan 800.000. Artinya hampir 50% hari ini dikembalikan kepada Anda sebagai bonus. Nah, ini sebetulnya konsep kita ini lumayan besarnya dibandingin dengan mungkin secara direct selling atau bahkan secara MLM sekalipun. Ini bonus ini lumayan besarnya. Artinya di awal kita bisa memberikan hampir 50% kepada Bapak Ibu sebagai bonus. Nah, apalagi kalau sekarang dengan elit kita di atas 1,2 juta, nah ini akan lebih besar lagi. Artinya bisa dikembalikan ke Anda hampir 80% lebih dikembalikan kepada Anda ketika Anda merekrut 5 orang. Dari omset Anda 80% Anda terima kembali. Ini luar biasa sebetulnya dengan konsep di 3i Network ini. Nah, kemudian kalau kita lihat dengan Anda rekrut 5 orang yang 700.000, tentunya Anda akan mendapatkan bonus rekrutnya lebih besar dan bonus elitnya sama, bonus level akan lebih besar karena omsetnya lebih besar. Makanya kalau 700.000 bisa di atas 1 jutaan. Nah, untuk yang 5 orangnya bisa campur antara yang 700 sama yang 3,5 atau bahkan yang 1 juta. Kemudian dengan tadi kalau Bapak Ibu lihat bonus level bisa dapatkan dua grup. Dengan 2 grup ada bonus level. Lalu 1 grup bisa dapat bonus nggak? 3i Network bisa. Kita ada 1 bonus yang namanya bonus persistensi. Bonus ini dibayar bulan, tapi menunggu bonus ini bulan ke-13 sampai bulan ke-24. Nah, yang penting di tim Anda atau di organisasi Anda, yang penting ada yang jalan saja. Walaupun hanya 1 grup, Anda tetap akan mendapatkan bonus level ini. Bonus level ini dihitung 10 kedalaman. Kalau kita lihat dengan artinya mereka yang masuk premi, membayar premi, tahun kedua yang bayar 350.000 Anda dapat 1.000, yang 700 Anda dapat 2.000, yang 1 juta Anda dapat 2.860. 1.000-2.000 ini kalau dikumpulkan lumayan juga besarnya, bisa minimal ya. Katakanlah kalau Anda konsisten saja membayar premi, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan bonus persistensi ini walaupun Anda tanpa merekrut orang, karena yang penting di bawah tim Anda terjadi satu jaringan saja. Anda akan mendapatkan bonus persistensi ini. Mungkin ini kerja online Anda atau kerja sponsor Anda berhak mendapatkan bonus persistensi ini akan dihitung secara sistem kita. Dengan potensi penghasilan ini bisa di atas 88 jutaan per bulannya. Tapi ini dapatnya tetap bertahap tergantung dari 10 level ini berapa banyak artinya yang bayar, yang masuk tahun keduanya. Jadi Anda masuk di bulan ke-13 itu ada berapa banyak mereka yang bayar. Nah, itulah dihitung sebagai bonus persistensi. Secara bonus 3i Network ini ada 6 macam. Tadi kita sudah bahas beberapa macam. Bisa kita ada di session online juga, Bapak Ibu bisa ikutin untuk penjelasannya atau lebih detailnya seperti apa, Anda bisa hubungin leader Anda untuk mendapatkan penjelasan lebih detail kalau Anda ingin mendapatkan untuk bonus-bonus ini. Biasa kita ada hari Kamis, tapi karena besok kita alihkan ke produk, ya mungkin Kamis depan Bapak Ibu bisa ikutin untuk penjelasan lebih detail bagaimana dengan sistem bonusnya ini. Kamis siang biasa kita adakan. Nah, secara potensinya dari 6 macam tadi, kita summary-kan saja ke dalam satu potensi penghasilan. Intinya 3i Network membangun 3 tim, grup A, grup B, dan grup C. Yang penting bagaimana masing-masing tim ini bisa menciptakan satu omset. Yang penting, atau ibaratkan seperti Anda membangun satu perusahaan dengan 3 cabang, A, B, dan C. Tinggal Anda hitung masing-masing omsetnya berapa. Kalau Anda menjadi seorang tim agensi, artinya dengan omset 2.450.000 dengan penghasilan Anda, artinya bisa mencapai di atas 1 juta. Kemudian Anda bantu omset lebih besar lagi, Anda bisa menjadi leader agency dengan penghasilan di atas 2 juta. Anda bisa menjadi seorang brown agency dengan penghasilan di atas 5 juta. Terus seorang brown, ya, omset 15 juta masuk tim Anda lihat penghasilan bisa di atas 6 jutaan. Kemudian Anda bisa menjadi seorang silver agency dengan penghasilan di atas 10 juta. Kemudian Anda bisa menjadi gold agency dengan penghasilan di atas 20 juta.
Artinya seorang gold dengan omset 100 juta masing-masing timnya. Nah, ini statementnya seorang gold bisa mencapai di atas 27 juta. Kemudian Anda bisa menjadi platinum agency dengan penghasilan di atas 40 juta. Anda bisa menjadi titanium agency dengan penghasilan di atas 70 juta. Nah, ini contoh seorang titanium dengan penghasilan di atas 71 juta. 400 juta masing-masing tim Anda. Kemudian di puncak karir kita adalah crown agency dengan penghasilan di atas 200 juta. Artinya crown ini masing-masing tim Anda dengan omset 800 juta. Jadi ketika serempak terjadi 800 juta, Anda menjadi seorang crown agency. Nah, ini contoh segmen seorang crown bisa mencapai 286 juta dan bonus posisi aja sudah di atas 200 juta. Nah, intinya 3i Network ini adalah sebuah sistem dengan kekuatan duplikasi. Contoh kalau Anda lihat, menduplikasikan elite aja sebetulnya bisnis kita bisa jalan. Artinya ketika Anda join, Anda rekrut 5 orang, dari 5 orang tadi Anda bantu menjadi elite lagi, artinya akan terjadi 25 orang, akan terjadi 125, akan terjadi 625, akan terjadi 3.125, akan terjadi 15.625, akan terjadi 78.125. Tapi yang namanya sebuah duplikasi tidak mungkin sempurna. Seandainya 10% saja yang jalan, kita ambil angka terakhir 78.125, terjadi 7.812 orang. Kalau kita bagi menjadi 3 tim Anda, kurang lebih 2.600-an masing-masing tim Anda. Kalau dikalikan dengan omset 350.000, artinya omset Anda per grupnya bisa mencapai 900 jutaan. 900 juta tadi crown tadi dengan syarat 800 juta. Artinya Anda bisa tetap menjadi seorang crown agency walaupun hanya 10% saja yang jalan. Nah, saat ini mereka sudah mencapai posisi crown agency dengan berbagai latar belakang dengan masa kerja mereka 1-5 tahun. Nah, setelah mencapai crown agency, artinya banyak hal yang mereka bisa wujudkan, impian yang tertunda, bisa jalan ke luar negeri, rumah mewah, mobil mewah, banyak hal yang mereka bisa beli melalui bonus 3i Network mereka. Karena rata-rata mereka sudah penghasilan di atas 200 juta seorang crown agency. Nah, di sini ada Pak Arya Wirajaya, ini adalah mantan pemain mini game. Nah, terus ada Pak Asyang Shu, pemilik dealer mobil mewah. Di sini ada Pak Afriya Tabrani, ada mantan kondektur. Pak Raymond Fris, ada mantan karyawan. Pak Sarno ada mantan satpam, Ibu Melina Lai seorang ibu rumah tangga, kemudian Pak Kuan Chen adalah pemain MLM, kemudian Pak Yosef Setiawan ini adalah mantan karyawan, ada Pak Heri Purnomo, Pak Denny Johan dan Pak Restarki adalah mantan ini ada pengusaha mereka juga hari ini. Jadi sebagai pengusaha mereka juga menjalankan bisnis ini. Nah, jadi artinya berbagai latar belakang menunjukkan bahwa bisnis ini mereka sangat cocok atau bisa mereka kerjakan, bisa mendapatkan satu penghasilan yang luar biasa dari bisnis ini, dan saya yakin dan percaya kalau mereka ini bisa, tentunya kita juga semuanya mestinya bisa. Nah, bagaimana memulai bisnis kita? Intinya memulai bisnis kita ini sangat sederhana, membeli ID aplikasi seharga 50.000, kemudian Anda ikutin AJI-nya, jadi ID aplikasi Anda dapatkan melalui orang yang mengundang Anda, kemudian Anda pilih pembayaran premi dengan 350.000, 701 juta. Kita sudah siapkan virtual account ada di 3 bank, BCA, Mandiri, BRI, dan Indomaret atau Alfamart untuk pembayaran kita. Kemudian yang ketiga, sebagai agent 3i Network wajib sebagai pemegang polis atau calon tertanggungnya. Yang keempat, Anda download aplikasi 3i Mobis atau SPAJ Mobis. Nah, jadi dengan 2 aplikasi ini kita bisa jalankan dimanapun, yang penting ada sinyal internet. Apalagi dengan kondisi sekarang, kita memaksimalkan work from home, bisnis ini sangat artinya platform bisnis kita 100% hari ini sangat mendukung untuk Anda bisa jalankan dari rumah. Karena dengan menggunakan handphone Anda, dengan menggunakan aplikasi, semua data bisa terkirim ke server kita, ke server perusahaan. Jadi Anda dengan aplikasi Anda bisa pantau juga semua bisnis Anda hari ini. Kita ada sudah siapkan menu-menunya, semuanya sudah terlengkapi melalui aplikasi ini. Nah, ada 5 kesepakatan Anda hari ini. Kalau Anda memutuskan sebagai agent 3i Network, pertama tidak diperbolehkan buat browser sendiri, wajib ikut browser yang ada di Mobis, kemudian tidak diperbolehkan membuat aplikasi atau website sendiri atas nama 3i Network. Kemudian yang ketiga, penjelasan produk kita adalah produk, tidak ada kata bagi hasil karena produk kita adalah produk murni, adalah satu produk investasi dengan istilah kita calling product itu adalah produk dengan pembagian investasinya secara campuran. Jadi nah, atau istilah kita dalam produk kita ini adalah satu produk unit link. Nah, dalam unit link juga kita tidak bisa, memang kita ada persentase rendah, sedang, tinggi, tetapi nilai investasi itu bukan yang ada di ilustrasi, bukan satu nilai yang pasti, tapi itu hanya satu gambaran saja. Tetap nilai yang pastinya ini tetap mengacu kepada angka investasi, perkembangan IHSG, perkembangan pasar, ini sangat menentukan dari hasil investasi kita. Kemudian yang kelima, tidak boleh membuat sistem dalam sistem, karena sistem kita sudah terregister. Hari ini Anda tinggal ikutin saja sistemnya, kita sudah bisa Anda jalankan.
Itu aja presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Pak Frans. Silakan Pak. Oke, baik. Pak Sandy Pramana sudah memberikan kita sebuah presentasi bisnis yang dahsyat ya. Dan teman-teman semua, terlebih sejak kemarin Trialab Channel sudah dibuka kapasitasnya agar sebanyak mungkin orang dari berbagai penjuru seluruh Indonesia bisa hadir di seminar online dahsyat dari Tri Network ini. Karena itu, mungkin karena masih baru ya, baru 2 hari, maka pesertanya belum membludak. Tapi yakin dan percaya teman-teman, dalam waktu 1 minggu, 2 minggu ke depan, kita semua akan melihat bagaimana partisipan di Zoom ini full seat ya, 1000. Dan tentunya itu akan terjadi ketika kita semua bekerja sama, saling bahu-membahu untuk menciptakan satu gelombang positif yang sangat dahsyat dari Tri Network ya. Ya, apalagi di saat pandemi seperti ini, semua orang merindukan pengen punya penghasilan dari rumah aja. Dan sebuah bisnis hadir di tengah kita, di mana modalnya nggak perlu dikeluarin ya, modalnya malah disimpan kata orang begitu kan? Ya, dapat proteksi, dapat investasi. Itu bisnis yang dahsyat ya dari Tri Network, apalagi Tri Network ini miliknya Salim Group ya. Wah, semakin jos. Nah, teman-teman, di sesi yang kedua ini kita akan dengerin dan lihat, dengar ya, ngobrol dengan 2 orang narasumber kita yang dahsyat-dahsyat ya. Ya, yang pertama adalah seorang dari Batam. Ya, kita ke Pulau Batam dulu ya, agak ke kiri sedikit ke arah timur ya. Oke. Oh, sorry, ke arah barat ya, ke arah barat. Nah, beliau sudah menjadi seorang karyawan belasan tahun, 18 tahun. Ada nggak di antara teman-teman yang sekarang menonton sudah bekerja menjadi karyawan selama belasan tahun seperti Bapak yang satu ini? Ada? Ada kali ya? Mungkin ada juga yang udah 20 tahun lebih. Nah, akhirnya Bapak yang satu ini menemukan satu bisnis yang dia sukai ya, yang sangat diminati begitu ya. Mengenal bisnis ini dari seorang teman yang saat ini juga merupakan sebagai upline dengan posisi growth agency ya, yang namanya adalah Pak Brian Gapo ya, yang mengajak narasumber kita yang pertama. Dan banyak sekali impian yang mau diwujudkan melalui bisnis ini ya, karena ini Tri Network merupakan salah satu bisnis sejuta impian ya. Apapun impiannya bisa dibantu dicapai melalui bisnis ini. Nah, langsung saja teman-teman kita akan panggil, langsung kita terbang ke Batam untuk berjumpa dengan Bronze Agency Indonesia, Bapak Yansel Musnanga. Panggilannya Pak Yansel. Baik, selamat malam Pak Yansel. Ada kendala di speakernya. Oke, baik. Ada mikrofonnya belum join audio sepertinya, Pak Sandy. Bisa dibantu di kirim pesan mungkin ke Pak Yansel. Ya, mungkin karena ini pengalaman pertama ya, Pak Yansel ya. Masih udah sering ya di Zoom? Oh, udah sering. Oke, mungkin sambil dibantu ini, Pak Sandy, bantu dikirim pesan, saya isi dulu ya. Ya. Baik, bagi teman-teman ya, jangan lupa ini acara kita bersama. Boleh dong tahu ya, pengen tahu siapa di antara teman-teman yang sudah gabung di Tri, sudah jadi agent, sudah punya lisensi, dan sudah minimal sudah ngerasain bonus elit. Ada yang sudah merasakan bonus elit, teman-teman? Kalau ada yang sudah merasakan bonus elit ya, yuk silahkan. Boleh ngapain ya? Ya minimal kasih tahu lah di kolom komentar. Ada nggak yang sudah dapat bonus elit kemarin? 1 juta berapa? 1,5 juta ya. Gede banget ya. Ajak teman 5 orang, 3,5. Omsetnya cuma 1.750.000. Tapi bisa dapat bonus elit, bonus rekrut, bonus level, total bisa 1,5 juta. Kayaknya cuma ada di Tri ini. Oke, sambil kita coba telusuri. Atau kalau memang kendala, Pak Sandy, apa kita mungkin masuk ke narasumber yang kedua dulu ya? Yang kedua aja deh, Pak. Oke, baik. Sari aja udah siap. Oke, teman-teman semua, kita akan skip dulu masuk ke narasumber yang kedua. Dari Batam kita terbang ke Lombok Timur. Ada yang dari Lombok Timur? Halo Lombok Timur, kalau ada boleh wah, Martin Cibubur, bonus elit saya dapat sudah lama, 600.000 satu bagian. Oh, itu yang dulu Pak. Sekarang yang terbaru bonus elitnya kemarin 1 juta 200. Ya dahsyat ya.
mbahnya dahsyat. Oke. Ya, jadi kita pergi dulu ke Lombok Timur, teman-teman, untuk berjumpa dengan seorang narasumber kita yang kedua. Beliau adalah seorang latar belakangnya adalah ASN Dinas Kesehatan Lombok Timur. Bagi teman-teman yang ada di Lombok Timur dan daerah sekitarnya, mungkin boleh angkat tangan ya. Boleh info di ini ya, di chat room ya. Siapa yang dari Lombok Timur? Oh, ada tuh, ada namanya Redmi. Oh, sepertinya nama handphone ya. Ya, yang namanya masih handphone boleh diganti ya, diganti. Wah, ada Pak Saprudin. Wah, ini Pak Saprudin ini dahsyat Lombok nih. Nih, Pak Saprudin Ahmad nih GOAT Agensi nih kemarin. Oke, teman-teman, kita akan ngobrol dengan seorang GOAT Agensi. Beliau adalah ASN Dinas Kesehatan Lombok Timur. Dan sekarang sudah GOAT Agensi di bisnis ini. Kita akan korek-korek ya ceritanya langsung dari narasumber kita. Kita terbang ke Lombok Timur bertemu dengan Pak Sari Hidayat. Panggilannya adalah Pak Sari. Oke. Selamat malam Pak Sari. Pak Sandy, Pak Frans, mohon maaf. Oke. Selamat malam kawan-kawan semua. Ya, Pak Sari ya. Lagi di mana Pak? Lagi di rumah aja Pak ya? Iya Pak, kebetulan stay di rumah ini, work from home ini Pak. Iya, jadi memang kita maksimalkan work from home ya. Asiknya bisnis kita nih sejalan dengan misi pemerintah Pak. Dari dulu Benar, tuh ya Pak. Dulu ya, ada namanya Gerakan Menabung Nasional. Nah, kita sejalan, ya kan? Benar, nah, Pak. sekarang pemerintah bilang work from home. Wah, sejalan lagi, betul nggak? Betul, Pak. Luar biasa memang Oke. Tria ini selalu sejalan dengan pemerintah. Ya, Pak Sari, boleh ceritakan sedikit sebelumnya apa sih yang dikerjakan Pak Sari selama ini sebelum mengenal Tri-Eye, Pak? Boleh silakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Pran. Semangat pagi kawan-kawan semua. Selamat malam untuk mitra-mitra Tri-Eye Network di seluruh Indonesia. Salam kenal dari saya, Sari Hidayat, seorang GOAT Agensi berlatar belakang seorang ASN di Dinas Kesehatan di Kabupaten Lombok Timur. Bapak Ibu, kawan-kawan semua, jadi bisnis ini saya kenal di akhir tahun 2018, ya. Di akhir tahun 2018, sebenarnya proses awalnya itu sejak pertengahan ya, mungkin sekitar bulan 5 atau 6 lah, sekitar bulan 5 atau 6 di tahun 2018 itu ada seorang kawan lama sih kontak saya. Ini kalau sudah kawan lama biasa ngontak-ngontak, pasti ini akan ada sesuatu begitu pikiran saya. Tapi saya abaikan saja. Nah, karena saya punya kesibukan kawan-kawan. Kesibukan saya di samping saya di Dinas Kesehatan, saya juga aktif di relawan ya, di relawan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Lombok Timur. Nah, tetapi kawan saya ini terus mengontak. Ya, tepatnya sih puncaknya sebenarnya itu di bulan Agustus kayaknya, kalau saya tidak salah, Agustus 2018 itu kawan ini langsung datang ya dari Bali ya untuk memperkenalkan program ini. Cuman saya juga perlu antisipasi begitu. Jadi saya tidak langsung menerima beliau. Ya. Saya tolak dulu beliau. Beberapa kali beliau datang, tapi tidak ketemu dengan saya. Ya. Lalu kemudian balik lagi ke Bali. Saya tolak datang, begitu dia datang saya tolak lagi. Nah, sampai suatu saat istri saya bilang, sudahlah terima aja. Begitu, kan. Sudahlah terima aja, bukain aja pintu. Begitu. Siapa tahu nanti ada bawa informasi yang bagus. Gitu. Akhirnya saya mencoba berdamai, Bapak Ibu ya. Saya mencoba berdamai dengan pemikiran saya ketika itu. Ya, akhirnya begitu kawan ini datang, ya setelah saya bukakan pintu, kita ngobrol-ngobrol, belum ngobrol masalah bisnisnya. Tetapi begitu pertemuan berikutnya, kita ngobrol masalah bisnis ini, dan akhirnya saya memutuskan untuk bergabung. Nah, beliau kawan saya ini bersama satu orang upline beliau adalah Bapak Murah Sudarmawat, seorang silver agensi dari Denpasar sana, dan Bapak Arif Pribadi Priyatama ya, beliau juga ada di Denpasar. Nah, Bapak Ibu kawan-kawan, kenapa dulu saya di awal memutuskan untuk tidak bergabung? Ya, saya memutuskan tidak bergabung. Pertama karena memang saya waktu itu masih punya kesibukan, ya, saya punya kesibukan. Lalu kemudian yang kedua, saya tidak mau, mohon maaf, jangan sampai yang saya lakukan ini sama dengan program-program sebelumnya yang notabene-nya begitu jalan, di tengah jalan
hilang begitu Pak Frans. Jadi saya tidak mau seperti itu. Nah, lalu kemudian yang kedua, memang saya tidak memahami secara utuh informasi. Nah, setelah saya saya coba berdamai dengan pikiran-pikiran saya, lalu kemudian saya serap informasinya, saya memutuskan untuk bergabung. Dan luar biasa Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang membuat saya bergabung Pak Fran. Pertama, Bapak Ibu, saya tidak ingin mewariskan pekerjaan kepada anak saya, kepada keturunan saya. Karena jujur saja, saya seorang ASN, belum tentu juga begitu saya, mohon maaf, tutup usia, anak saya langsung diangkat sebagai seorang ASN. Belum bisa, sudah tentu tidak bisa begitu. Nah, lalu kemudian saya juga berpikir bahwa ini bisnis ini bisnis yang besar karena merupakan penggabungan antara asuransi dengan network-nya. Nah, kita ketahui bersama bahwa yang namanya asuransi ini kan dia jangka panjang, Pak Frans. Itu yang pemikiran saya. Sehingga saya memutuskan ketika itu, wah ini bagus nih bisnisnya. Nah, kemudian pemikiran saya berikutnya adalah bisnis ini kan, mohon maaf, modalnya murah sekali, Pak. Ya, modalnya murah sekali. Dan ini bisa dicicil. Dan saya katakan dalam diri saya, ini kalau bisnis bisa menyentuh golongan bawah, ini luar biasa pastinya. Luar biasa. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk komitmen untuk membangun tim ya, dan dalam perjalanan ini ya tentu banyak hal lah yang kita alami. Dan alhamdulillah ketika itu Pak Pan, bulan pertama September saya memutuskan untuk bergabung, langsung update tim agensi. Lalu kemudian bulan berikutnya itu ada bisa update leader agensi, Desember 2 bulan berikutnya bronze agensi, dan Juni 2019 bisa update silver, dan yang terakhir itu Oktober ya. Kami di Lombok itu dalam satu periode itu ada 3 update goal agensi, Pak. Jadi ada Pak Sapudin, ada saya, lalu kemudian ada ketua DPD kami, ada Bapak Jono Sugianto yang saya lihat juga pada saat ini sedang live di Zoom ini. Itu mungkin sekelumit pengalaman saya, Pak, kenapa saya bergabung di bisnis ini, Pak, dan kesibukan sebelumnya. Oke. Baik, Pak Sari, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lain ya, saya mau bertanya sedikit, Pak Sari. Ya, Pak. Di awal Pak Sari ini termasuk orang yang menolak, yang berulang kali didatangi tolak. Tidak mau membuka pintu, membuka hati lah, begitu ya. Sampai akhirnya, gitu. Mengalami yang sama nggak ketika memprospek dari teman-temannya juga nih? Jangan-jangan terjadi ya. Terjadi seperti itu. Cuman gini Pak, pertanyaan saya bukan itu sih Pak. Pertanyaan saya maksudnya begini. Pada akhirnya ketika sekarang Bapak sudah got agensi, mengingat kemarin pernah menolak, sempat ngerasa nyesel nggak? Kenapa nggak langsung diterima aja ya waktu itu gitu? Nyesel banget Pak. Saya benar-benar, mohon maaf, saya menyesal sekali. Makanya saya sampaikan kepada kawan-kawan semua, jangan seperti saya. Jadi kalaupun ada yang diberikan informasi saat ini, ambil saja informasi ini. Ya cukup saya yang menjadi korban. Ya karena kenapa? Kalau seandainya di awal ketika saya ditawarkan untuk bergabung, saya langsung ambil peluang ini. Mohon maaf, mungkin posisinya tidak di goal agensi saat ini, Pak. Ya. Dan ternyata ya bisnis ini, mohon maaf, dia mudah, Pak, untuk kita jalankan. Kawan-kawan, ini bisnisnya sangat mudah sekali. Karena kenapa? Bisnis ini, mohon maaf, modalnya kecil. Kemudian jelas kalau kita bicara tentang konsep break-even point-nya kan jelas dia karena modalnya kecil, ya resikonya juga kecil, break-even point-nya juga terbalik begitu. Dan yang terpenting kawan-kawan, sistemnya ini sudah ada, sudah disiapin, kita tinggal contek, ya sudah ada support system, sudah ada leader-leader kita yang sudah menjadi bukti, dan kita cukup hanya mencontek apa yang sudah kawan-kawan kita lakukan. Nah, satu hal Pak Fran, ya mudah-mudahan ini juga tidak terjadi ya di saya dan di tim. Ya, saya sampaikan di awal, saya sempat menolak ya, dan bahkan beberapa kali Bapak Ngurah Sudarmawan bersama Bapak Arif pribadi ini datang nih, tapi saya tolak-tolak terus ya, dan syukurnya memang sampai saat ini, mohon maaf Pak, hanya 1 orang yang menolak saya sampai saat ini ya. Sisanya mah dia tidak menolak, cuman menunda untuk bergabung.
Ya, kalau menolak, mohon maaf, kayak saya ditutupin pintu, diusir begitu Pak. Hanya saya sekali ya nemukan seperti itu. Nah, kawan-kawan semua, ya saya teringat dengan perkataan seorang filosof ya, dia adalah seorang William James, itu mengatakan bahwa penemuan terbesar dalam generasi saya adalah bahwa manusia dapat mengubah hidupnya hanya dengan mengubah pola pikirnya. Nah, inilah yang membuat saya lalu kemudian saya katakan dalam diri saya, kenapa saya tidak mencoba untuk melihat peluang ini? Dan begitu saya mencoba melihat peluang ini, luar biasa Pak, dahsyat hasilnya. Ya, karena yang ditawarkan oleh upline saya ini bukan bisnis kecil-kecilan, yang notabene-nya mohon maaf yang sekarang dia booming, besok pagi sudah tidak ada. Ini bisnis besar dan kita diajak bekerja sama dengan perusahaan yang multinasional yang memang dia sudah punya nama besar begitu. Oke, Pak Sari, saya ingin bertanya, dari bulan September ke bulan Oktober itu kan 1 tahun lebih 1 bulan, Pak. Ya. Mencapai posisi agensi. Pertanyaan saya sederhana nih, Pak. Kok bisa cepat, Pak? Gitu. Ya kan, karena ini pertanyaan sederhana yang ditanyakan semua yang nonton. Saya juga mau dong seperti Pak Sari ini, Pak. Awalnya nolak, begitu join September, ketemu Oktober tahun depan, udah got agensi, penghasilan 25-30 juta sebulan. Siapa yang nggak tahu? Nah, masalahnya, pertanyaannya, kayak apa nih Pak? Kok bisa cepetnya gimana? Rahasianya apa Pak? Ya, sebenarnya Pak Pran, terima kasih. Sebenarnya kawan-kawan tidak ada rahasia yang khusus ya terkait dengan ini. Cuma memang begitu di awal kami bergabung dengan bisnis ini, jadi 2 sikap ini yang memang ditanamkan oleh leader besar kami. Yang pertama yaitu adalah kita harus fokus, Pak. Ya, kita harus fokus, dan yang kedua adalah konsisten. Ya, jadi banyak kita yang mohon maaf begitu memutuskan sesuatu, lalu kemudian kita tidak fokus untuk goals kita. Gitu. Ya, kita kebanyakan mohon maaf biasanya itu mendengar kata orang, oh jangan nanti gara-gara saya gabung di bisnis ini saya diketawain, ya, atau mungkin jangan sampai nanti begitu saya bergabung di bisnis ini saya dibilang gila begitu. Ya, jadi kita terlalu sibuk dengan pemikiran bahwa apa kata orang nanti. Nah, 2 sikap ini yang dari awal yang diterapkan oleh mentor kami adalah kita harus fokus, Pak. Jadi begitu goals dan kita fokus dengan goal yang sudah disetting itu. Karena bagaimanapun Pak, kita perlu fokus ya. Karena fokus pada goal, maka tantangan apapun, sebesar apapun tantangan itu akan menjadi kecil ya. Ada 2 pilihannya sebenarnya. Kalau kemudian kita setelah kita setting goals ini, lalu kemudian kita melihat problem ini lebih besar daripada goal yang kita setting ini, maka jelas dalam perjalanan ini kita akan mengalami problem-problem itu terus. Ya. Dan begitu juga sebaliknya, ketika kita sudah setting goals, lalu kemudian goals kita ini lebih besar daripada permasalahan-permasalahan yang mungkin akan terjadi, maka percaya saja ya Tuhan itu akan memberikan kita jalan. Nah, itu dia. Jadi kita perlu fokus untuk itu. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah sikap yang ditanamkan oleh mentor kami kepada kami, dan ini juga kami duplikasikan kepada seluruh tim kami. Kita harus perlu konsisten, Pak Pran, ya, dan kawan-kawan semua. Konsisten dalam mewujudkan goals-goals itu. Konsisten melakukan sesuatu itu akan bisa menghasilkan kebiasaan. Dan kawan-kawan semua di bisnis ini atau di bisnis apapun, kita penting punya yang namanya kebiasaan. Ya, kebiasaan itu tentu kebiasaan untuk sukses begitu. Nah, bahkan juga leader besar kami, Crown Agensi 005, Bapak Arya Wirajaya, itu beliau mengajarkan kepada kami bahwa tujuan yang besar itu tidak mungkin langsung tercapai semuanya, tidak. Ya, tujuan besar itu tercapai dengan tercapainya tujuan-tujuan kecil dulu. Tapi ketika tujuan-tujuan kecil itu kita lakukan secara konsisten, maka tujuan besar itu juga pasti akan tercapai. Ya, yang intinya adalah 2 kunci kenapa kami bisa seperti disampaikan oleh Pak Pran tadi, bisa sampai posisi goal agensi dalam waktu yang tidak terlalu lama, itu karena sikap pertama kita punya kita harus fokus, Pak. Lalu kemudian yang kedua adalah kita perlu konsisten dengan goals yang sudah kita
setting itu. Bahkan di tim kami ada Bapak Saprudin yang tadi dari Lombok Timur, Pak Pran, itu 11 bulan Pak bisa sampai pada posisi goals agensi. Karena yang tadi, sikap yang tadi Pak, dia fokus Pak, dan dia juga konsisten dengan goal settingnya itu. Begitu Pak Frans. Oke, baik. Fokusnya adalah, kata kuncinya adalah konsisten ya. Jadi ingat tadi ya, ada yang bagiin video itu ya, ketok-ketok batu ya, sampai pecah batunya. Ya, ketok-ketok batu. Oke, baik. Jadi luar biasa ya teman-teman ya. Kalau yang dengar pertama pasti, masa iya sih cuman konsisten aja kok bisa buat agensi, ya kalau percaya cobain aja sendiri konsisten terus gitu kan, tiap hari presentasi terus ya kan. Benar, ya bisa juga. Oke, Pak Sari, terakhir mungkin ya sebelum kita ganti lagi ke narasumber yang satu lagi. Apa rasanya Pak menjadi seorang gold agensi dibanding dengan selama ini mungkin ya Bapak sudah bekerja keras tentu di ASN. Kayak apa sih Pak rasanya Pak? Teman-teman kan belum nyampe nih. Ya, biar mereka teman-teman boleh merasakan ya dengan dari ceritanya Pak Sari waktu naik gold pertama kali ngerasain bonusnya itu gimana rasanya Pak? Wow, luar biasa Pak. Jadi satu hal yang saya tidak bisa ceritakan dengan kata-kata Pak ketika ada penambahan bonus ya, ada peningkatan bonus begitu maksud saya. Yang notabene-nya kami Pak, mohon maaf kalau di ASN ya biasanya kami ada kenaikan gaji itu 2 tahun sekali, Pak. 2 tahun sekali. Tapi kalau di sini, Pak, ya, saya bergabung September ya dengan posisi seorang tim agensi. Lalu kemudian Oktobernya leader agensi, Pak. Ya, artinya ada penambahan bonus, Pak, di situ. Dan nambahnya itu bukan 10-20%, bukan, Pak. Ya, bahkan bisa sampai 2 kali lipat, Pak, dari bonus sebelumnya. Begitu juga ketika posisi goal agensi, wah luar biasa Pak. Jadi saya tidak bisa ceritakan dengan kata-kata ini Pak, mohon maaf ya. Jadi saya sarankan kepada kawan-kawan yang belum pada posisi goal agensi supaya tahu rasanya gimana. Yuk kita sama-sama berjuang untuk pada posisi goal agensi. Dan satu hal kawan-kawan yang saya rasakan adalah bonus yang kita terima ini penambahannya eksponensial, ya luar biasa. Jadi dari katakan misalnya dari 1 juta itu di bulan kedua bisa sampai 2 juta, di bulan ketiga bisa sampai 4 juta. Ini luar biasa karena saya di kehidupan nyata lah kita bilang di offline-nya kita. Saya belum pernah tuh Pak menemukan yang di awalnya kita diberikan besar, lalu kemudian berturut-turut akan ada penambahan yang besar juga belum ada. Ya. Jadi tapi kalau di bisnis ini dari Pak luar biasa. Ya, jadi di bulan pertama itu sudah besar, bulan kedua tambah lagi besar, di bulan ketiga makin besar lagi seiring dengan bertambahnya peningkatan posisi. Itu yang saya rasakan Pak Pran. Oke, baik Pak Sari, sayang sekali kita durasinya sangat minim, sudah harus berganti ke sesi yang narasumber kita yang satunya lagi. Tapi terakhir nih Pak Sari, boleh secara singkat tolong berikan closing statement sebelum kita akhiri jumpa kita malam hari ini. Silakan Pak Sari. Apa yang mau disampaikan? Baik. Ya, terima kasih Pak Pran, kawan-kawan semua. Jadi badai apapun itu pasti berlalu, termasuk apa yang kita hadapi pada saat ini. Ya, dan badai besar pasti akan menyisakan pohon yang kuat, kawan-kawan. Jadi tetap aja teguh. Ya, ini bukan tentang perjuangan hidup, kawan-kawan, di saat badai ini sudah reda. Tapi ini tentang bagaimana kita menari dengan badai. Ya, bagaimana kemudian kita hidup bersama badai. Nah, langit tak selamanya akan mendung, kawan-kawan. Jadi ya apapun yang kita lakukan pada saat ini, yang penting adalah kita tetap lakukan. Kita tetap lakukan dan jangan pernah menyerah. Karena di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan hanya orang-orang yang punya jiwa pemenang yang tetap berjuang walaupun dalam kesulitan. Itu mungkin closing statement saya, Pak Pran. Terima kasih untuk kawan-kawan semua juga. Baik, terima kasih banyak Pak Sari sudah berbagi kedahsyatan malam ini ya. Semangatnya semoga teman-teman dimanapun berada. Ya pandemi mah gitu-gitu aja. Udah waktunya nih new normal ya, new bonus baru. Bonus baru. Ya waktunya new posisi berarti. Oke. Baik Pak Sari, terima kasih. Semoga sukses terus dan teman-teman dimanapun berada. Ya.
Paling tidak kita masing-masing boleh memberikan aplaus di tempat kita masing-masing untuk Pak Sari ya. Semoga aplaus kita juga bisa memberikan semangat untuk diri kita juga. Oke. Ya, terima kasih kawan-kawan semua. Terima kasih Pak Pran. Oke, baik Pak Sari, sampai ketemu lagi di acara-acara selanjutnya ya Pak Sari ya. Sukses, go Crown. Terima kasih Pak Pran. Sukses untuk kawan-kawan semua juga. Ya. Nah, teman-teman semua, kita sudah dapatkan, kita harus punya jiwa pemenang ya. Tentu saja sukses itu tidak bisa dibangun dalam semalam. Konsisten, terus. Katanya air lebih keras daripada, terbalik ya, batu lebih keras daripada air. Tetapi nyatanya air bisa membuat batu jadi bolong ya, teman-teman ya. Kalau konsisten, terus-menerus jatuh di titik yang sama, berulang kali, akhirnya batu itu bisa bolong juga, bahkan mungkin bisa jadi pecah. Nah, teman-teman semua, sebenarnya ya seperti tadi kata Pak Sari bahwa di bisnis ini kalau kita mau cepat sukses, tidak ada lift ya yang bisa langsung mengangkat kita menuju sukses. Kita harus jalani prosesnya satu persatu secara konsisten. Nah, itu tadi tipsnya dari Pak Sari. Semua mau gold agensi ya. Kalau semuanya mau gold agensi, maka nonton acara ini harus duduk biar semangat. Nggak boleh ada yang tiduran ya. Kalau yang tiduran berarti nggak siap jadi gold agensi seperti Pak Sari ya, seperti itu. Oke, nah kita akan kembali ke narasumber kita yang pertama. Saya akan intip dulu, coba kita lihat. Oke, sudah siap mikrofonnya. Kita akan lihat lagi profilnya. Pak Sandy mungkin boleh tolong dibukakan ya. Seorang karyawan masih aktif loh teman-teman ya. Siapa di antara Anda yang sudah menjabat sebagai karyawan selama lebih dari 18 tahun? Ada? Boleh chat di chat room. Wah, Pak Martin dari Cibubur, saya mau gold agensi. Oke, Pak Martin, konsisten Pak, ya, miliki jiwa pemenang. Nah, oke, di sini kita sudah buka profilnya yang akan kita ajak ngobrol, ya. Di sesi yang terakhir, yaitu karyawan 18 tahun milik Salim Group. Wah, ini perusahaan apa ya? Oke, langsung saja kita pergi ke Batam, balik lagi ke Batam, ya, bertemu dengan Pak Yanselmus Nangga, ya, Bronze Agensi dari Batam. Selamat malam, Pak Yansel. Malam, Pak. Oke, sudah siap kali ini Pak ya? Oke, mantap. Wah, di belakangnya sudah ada ini apa keluarganya, ya, ada foto ya, keren juga nih. Oke, Pak Yansel, gimana kabar? Sehat semua? Amin Pak, sehat Pak. Sampai sekarang sehat. Sehat ya, oke baik. Pak Yansel, langsung saja kita ngobrol-ngobrol nih Pak. 18 tahun karyawan, wah. 18 tahun tuh lama loh Pak. Berasa cepat apa berasa lama sih Pak? Ya, lumayan lama Pak, 18 tahun. Oke. Pak Randi dari Batam, senyumnya lebar sekali Pak. Saya bisa lihat. Oke, GoPro nih ya Pak Randi ya, Pak Hotbiniar. Oke Pak ya. Ya Pak Yansel ya. Jadi 18 ya, tahun ini gimana Pak? Coba tolong ceritakan dulu ke teman-temannya supaya kenal ya bahwa Pak Yansel ini punya latar belakang juga toh, nggak langsung Bronze Agensi. Apa kesibukannya di 18 tahun itu Pak? Seperti apa pekerjaannya? Boleh diceritakan dulu Pak, silakan Pak. Baik, selamat malam buat teman-teman semua, mitra 3i dimanapun berada, baik yang ada di Indonesia maupun luar negeri, mitra-mitra kami juga di sana. Ya, selama 18 tahun kami sebagai karyawan di sebuah perusahaan, perusahaan kebetulan juga di bawah naungan Salim Group. Ya, perusahaan kami yakni berusaha di peternakan, tepatnya itu peternakan babi, persis kurang lebih 20 menit dari Batam menyeberang ke Pulau Seberang. Ya. Perusahaan ini perusahaan terbesar kurang lebih se-kawasan Asia Tenggara yang tiap hari ekspor babi, produksi babi ke Singapura hampir dengan 1.000 ekor per hari. Ya, ini adalah awal mula kami berkarya di sini dan sehari-hari kami pergi pagi, pulang sore, kurang lebih hampir 18 tahun, mulai dari anak muda sampai dengan sekarang punya istri dan anak 3. Satu hal yang luar biasa perjuangan ini sehingga boleh berada di sini dengan teman-teman semua, tentu bukan karena saya hebat, bukan karena saya bisa, tetapi semua karena mentor-mentor saya yang luar biasa, ya Ibu Cecilia, Ibu Pariyati, Pak Abrian Gapo, yang mungkin yang buat saya sampai dengan saat ini adalah ketulusan beliau yang membimbing kami hingga dengan saat ini. Ya, satu luar biasa adalah beliau sendiri, di mana Pak Abrian Gapo selaku upline saya, yang mungkin ketika awal mulai menerangkan bisnis ini,
awalnya sih saya sangat sombong kesannya. Karena kenapa? Karena tempat di mana kami bekerja itu memang sudah fasilitasnya untuk asuransi kesehatan itu dari CAR juga. Kemudian sebagai karyawan tetap memang agak kesannya seolah-olah posisinya sudah paling atas. Ya nyatanya memang mau tidak mau, suka tidak suka di Kota Batam perjuangan luar biasa, dan juga di mana ketika untuk mendapatkan gaji ataupun kenaikan UMK mungkin di kota-kota lain aman-aman saja, di Batam tiap tahun mungkin harus ada demonstrasi besar-besaran untuk menunjang gaji bagi karyawan dengan cara demo. Ya mungkin seperti itu latar belakang kami kurang lebih 18 tahun sebagai karyawan. Baik, Pak Yansal ya, banyak sekali kisahnya ya, sampai ada demo-demo segala ya. Oke. Ya Pak Yansal, terus gimana ceritanya bisa kenal dengan Tri Eye ini Pak? Baik, terima kasih sekali lagi ya buat mentor kami Pak Brian Gapo, selamat malam, yang semalam ini menyaksikan kami bisa berada di depan ya layar Zoom ini. Ya tentu karena ketulusan beliau dalam membimbing kami. Terus terang pada awal beliau mengenalkan bisnis ini kepada kami, kesannya memang seperti tadi saya katakan agak sombong, karena semuanya kami sudah dapatkan di perusahaan, khususnya di asuransi kesehatan, karena kami mendapatkan asuransi kesehatan dari CAR juga, karena kebetulan Salim Group. Nah, ketika 2 kali 3 kali ketemu, beliau selalu menceritakan tentang bisnis Tri Eye. Ya, bisnis Tri Eye ini memang sangat booming saat itu di Kota Batam, dan di mana-mana pasti orang bercerita tentang Tri Eye. Nah, suatu ketika saya juga penasaran di mana saya harus bertanya tentang Tri Eye ini, dan saya harus menghadap yakni di HRD untuk menanyakan bahwa seingat saya bahwa mendengar juga bahwa ada asuransi CAR, dan saya sempat tanya ke HRD yakni di seorang ibu, saya bilang, Bu, apakah benar kita dari karyawan PT ITS ada asuransi kesehatan dari CAR? Beliau mengatakan iya. Lalu saya hanya berkeinginan kira-kira bisa nggak saya minta nomor ID-nya. ID apa Pak? Memang ada kebingungan saat itu ketika saya minta nomor ID, karena saya mau menjalankan bisnisnya, Bu. Oh, gini saja Pak, kata HRD, gini saja Pak, Bapak saya kasih nomor handphone orang office-nya. Kebetulan kantornya itu persis berada di Rumah Sakit Awal Bros di Kota Batam, di samping Awal Bros itu kantor CAR-nya. Lalu saya menelpon beliau mengatakan, Pak, kalau yang itu beda produknya Pak, jadi kalau Bapak mau daftarkan itu Bapak harus mendaftarkan ulang itu lewat leader-leader atau agen-agen Tri Eye yang ada di Kota Batam. Lalu saya penasaran dan saya selalu mengikuti secara diam-diam tentang Tri Eye ini. Sebelumnya Pak Brian sudah menjelaskan kepada saya tentang Tri Eye, tapi saya memang agak cuek, tetapi di belakangnya saya diam-diam mengikuti, melihat perkembangan Tri Eye seperti apa. Akhirnya saya berdiskusi dengan istri saya, karena kebetulan jauh hari sebelumnya istri saya juga sudah ditawarkan oleh beberapa agen untuk mengikuti program ini. Dan saya memang menolak, karena saya mengatakan bahwa semua sudah didapatkan di kami, di karyawan Pulau Bulan saat itu. Ya, memang agak perlawanan saat itu, tapi saya mengatakan saya hanya meyakinkan istri saya bahwa saya sudah percaya dengan produk ini dan saya melihat bahwa memang ini sangat dahsyat saat ini. Dan akhirnya bahwa saya memulai bisnis ini dengan meminjam uang di koperasi karyawan. Saya tidak punya uang, saya tidak punya apa-apa, tetapi saya meminjam uang di koperasi saya kurang lebih 5 juta untuk memulai bisnis ini. Karena 2 juta untuk keperluan keluarga saya, kemudian 3 juta itu saya pakai untuk mendaftarkan 3 ID bersama saya, 4 ID, dan memang saya pikirkan waktu itu adalah bagaimana saya yang pertama-tama adalah bisa menciptakan elit. Maka cara pertama adalah saya mendaftarkan saya dan anak saya 3 orang untuk di bawah saya. Dan kemudian saya mendapatkan 1 orang, persis saya telepon itu di kota ND, kemudian satunya di Kota Batam untuk mendapatkan elit. Ya,
karena saya juga takut ketika saya harus memulainya ini dengan cara seperti ini. Setidaknya kalau memang saya tidak mendapatkan itu, saya sudah punya stok uang, ya. Tadi stok uang kurang lebih 1.600.000 masih sisa. Karena saya juga takut bahwa di bulan kedua saya tidak menemukan orang. Jadi saya mulai cari akal bagaimana cara untuk menemukan supaya saya bisa dapat elit. Sehingga saya merasakan anak 3 dengan 2 mitra, 1 mitra dari Ende dan 1 mitra dari Batam. Dan kebetulan dari Ende ada nonton juga malam ini bersama saya, Pak Bernard Nosi. Oke, baik. Satu keputusan yang luar biasa ya, berani pinjam modal nih Pak. Posisi berarti kan lagi nggak pegang uang ya, sehingga nggak bisa menjalankan bisnis ini. Dan itu menjadi alasan yang klasik biasanya bagi orang-orang di luar sana yang merasa dalam tanda kutip nggak berdaya, nggak punya uang nih Pak, apalagi pandemik begini ya. Ya, tapi Pak Yansel berani pinjam uang ya. Ya, tapi tentu dengan perhitungan ya, dengan perhitungan. Dan akhirnya setahap demi setahap Pak Yansel bisa naik juga nih ke posisi bronze agensi nih Pak. Itu boleh diceritakan Pak bagaimana tips-tipsnya, prosesnya supaya bisa apa yang Bapak lakukan kemarin? Mungkin boleh diceritakan. Dengar-dengar dari media sosial Pak ya? Ya, siap Pak. Baik, dari awal mula saya bergabung di sini memang pertamanya pikirnya biasa-biasa saja sehingga bisa berjalan walaupun pelan-pelan tapi saya mengikuti, tetapi ternyata memang sesuatu yang direncanakan dengan tulus benar hasilnya benar-benar mulus. Dalam hal ini ketika saya mengawali dengan 5 orang, ternyata di belakang saya orang mitra-mitra saya juga menjalankan hal ini sangat luar biasa, sehingga di bulan ketiga saya bisa naik tim agensi, di bulan keempat saya bisa naik leader agensi, dan kurang lebih setahun juga saya bisa masuk ke bronze. Memang posisinya saat ini adalah musim corona, di mana ketika orang sangat takut dengan corona, ya saya bisa menikmati itu dengan posisi sebagai bronze agensi. Dan memang dalam perjalanan untuk mendapatkan teman-teman atau mitra-mitra tentu selalu melewat telepon dan Facebook. Ya kurang lebih Pak Sandy, Pak Frans bisa lihat Facebook saya, ya mungkin hampir per 2 menit itu menaikkan status CAR. Ya, tidak pernah status yang lain semenjak mengenal, dan memang kata upline saya bahwa kalau memang ingin menjalankan bisnis ini, ingin benar-benar siap bahwa harus mempersiapkan gelas kosong. Kenapa? Karena kita harus belajar, kita harus berbagi, kita harus belajar, berbagi, kerja, lakukan, dan lakukan terus sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian yang selalu diingatkan oleh agen upline kami, mentor hebat kami, Pak Brian Gapo. Belajar, lakukan, belajar, lakukan, belajar, dan lakukan. Sehingga kalian bisa menikmati dan bisa membuktikan kepada orang-orang tercinta. Demikian yang kami bisa lakukan. Ya, Pak, boleh dibongkar sedikit apa yang dilakukan Pak Yansel untuk bisa menggarap prospek-prospek dari online, Pak, dari media sosial. Misalkan saya dengar cukup menguasai tekniknya. Boleh dibongkar sedikit? Banyak juga nggak apa-apa. Baik. Baik, baik teman-teman sekalian, mungkin ada sesuatu hal yang paling susah. Ya benar katakan susah, bahwa kita sebagai karyawan di mana harus menggunakan waktu di sela-sela waktu istirahat, bahkan kita juga mencuri waktu kegiatan kita di perusahaan untuk berbagi pengalaman kita atau memaintain teman-teman kita di luar daerah. Ya jujur bahwa mitra kami di Kota Batam tidak seberapa, tetapi lebih banyak di luar, yaitu di Flores dan di Kalimantan. Dan memang kami harus memiliki waktu yang khusus untuk menghubungi teman-teman, benar seperti kata mentor kami, Ibu Enila, bagaimana membuat mereka sebetah mungkin, menyapa mereka, menjadikan mereka sebagai keluarga, sehingga hubungan ini di bisnis ini tidak hanya mitra dengan upline-nya, tetapi bagaimana kita sebagai satu keluarga besar yang memiliki satu kendaraan sama menuju tujuan yang sama. Sehingga di mana kita ketika menjalankan bisnis ini bukan karena orang mencari sesuatu yang hebat di sini, tetapi bagaimana ketika orang merasa nyaman ketika menjalankan bisnis ini, karena hubungan kita dengan mitra-mitra kita sangat baik. Dan di sini kami juga selalu membuat satu grup untuk diskusi, yakni antara kami sendiri dan juga bimbingan upline-upline kami, sehingga hubungan ini memang sangat baik dan sangat membuat kami betah dalam menjalankan bisnis ini.
dan untuk menguasai hal-hal lain mungkin tidak lebih, tetapi hanya mengandalkan handphone. Ya, kebetulan dulu handphonenya jelek, tetapi ketika mendapatkan bonus di 3i ini, kami boleh mengganti sedikit demi sedikit, mulai dari handphone, dan bisa dengan malam ini ketika bisa menikmati bonus bronze ini, kami bisa membelinya laptop, sehingga semakin hari kami juga merasa semakin nyaman dalam menjalankan bisnis ini, Pak. Demikian Pak Frans. Jadi tidak ada yang sulit meskipun situasi kita seperti ini ya, masih ada jalan juga ya, nggak bisa offline ya, online. Toh banyak orang yang sudah coba, termasuk Pak Yansel juga sudah coba, dan buktinya ada hasilnya gitu ya. Nah, apalagi kita yang sekarang lagi online kan, mungkin nggak berasa gitu ya, banyak orang yang lagi dengerin kan kadang-kadang, bisa nggak ya online, bisa nggak? Sekarang lagi online, betul nggak? Sekarang lagi online. Online supaya bisa kayak Pak Yansel, nah sekarang lagi online padahal kan gitu. Ya, jadi sebenarnya semua orang bisa gitu, cuman hanya karena belum terbiasa aja gitu ya, perlu membiasakan diri. Baik Pak Yansel, masih ada kesempatan Pak, apa yang bisa Bapak mungkin buat closing statement-nya sebelum kita akhiri sesi kita nih Pak. Apa yang Bapak bisa bagikan spirit, semangat buat teman-teman semua dimanapun berada ya, agar ya sebenarnya ini peluang kita loh, supaya bisa dapat penghasilan dari rumah ya 3i Network jalannya. Silakan Pak Yansel, gimana Pak? Baik, buat teman-teman yang mungkin senasib dengan saya sebagai karyawan kurang lebih 18 tahun di Kota Batam. Memang Kota Batam bukan kota yang enak, tetapi bagaimana kalau tidak kerja tidak makan. Ya, dalam hal ini kalau saya hanya mau mengatakan, kalau ada teman-teman yang saat ini seperti saya masih sebagai karyawan, saya hanya ingin mengatakan kepada teman-teman kalau hari ini mungkin UMK Batam tahun ini belum sampai ke 5 juta, masih dengan 4 juta lebih. Artinya saya hanya menggugah hati teman-teman sekalian, kalau saat ini, kalaupun UMK Batam saat ini 5 juta, kira-kira 5 tahun ke depan, UMK Batam kira-kira sampai nggak dengan angka 10 juta. Kalau tidak sampai, mari kita sama-sama berjuang di sini, kita buktikan kepada teman-teman, dan saya membuktikan, saya 18 tahun tidak pernah mengganti posisi di karyawan, naik posisi sedikit pun. Masih sebagai karyawan biasa, masih sebagai worker abadi. Tetapi melalui 3i ini saya bisa membuktikan teman-teman kalau sebagai karyawan kenaikan gaji hanya 1 tahun sekali, dan kurang lebih tidak lebih dari 500.000, di bawah 400.000, mengapa harus tunggu setahun sekali? Tetapi di sini di 3i ini kita bisa buktikan, selain kenaikan gaji bisa tiap bulan, kita juga bisa menikmati bonus posisi yang mungkin bisa kita nikmati. Ya, dan bisa dilihat di naik posisi di bonus posisi tim agensi kurang lebih 600. Bonus posisi leader agensi kurang lebih 720. Bonus posisi di bronze agensi kurang lebih 1.500.000. Dan inilah yang bisa kita temukan di sini, bagaimana kita bisa menemukan solusi untuk mengikuti 3i yang luar biasa ini. Karena kalau kita hanya mengharapkan di perusahaan, tentu kita tidak bisa menemukan hal ini. Kenapa? Kalaupun 5 tahun saat ini tidak bisa, kalaupun naik 300 kali 5 baru 1.500.000. Artinya kalau 1.500.000 tambah dengan 5 juta gaji saat ini, maka gaji 5 tahun ke depan pun masih dengan 6.500.000. Nah, ini kalaupun kenaikan besar. Tetapi kalau tidak Pak, kami di Batam memang harus demo untuk naik gaji. Tetapi di 3i ini tidak perlu demo Pak. Tanggal 15 kita selalu dapatkan gaji yang tidak pernah diketahui orang. Memang jujur, tanggal 15 kami gaji dari CAR, tanggal 25 kami gaji dari perusahaan. Dari setiap bulan kami dapat gaji, 2 slip gaji dari perusahaan dan juga dari CAR. Dan saat ini istri kami juga dapat sebagai posisi tim agensi, anak saya juga dapat posisi tim agensi. Karena itu cita-cita saya juga bahwa saya bisa memberikan sesuatu yang lebih buat mereka, karena memang kami mulainya dengan susah Pak. Kami merantau dari Flores ke sini bukan orang hebat, orang kaya, tetapi kami hanya memperjuangkan nasib, merubah nasib kami, tetapi nyatanya bahwa kami harus bekerja sampai dengan 18 tahun. Tetapi di 3i ini kami hanya bekerja 1,5 tahun, kami bisa melewati gaji saya selama 18 tahun. Karena di 3i ini selama bonus bronze itu bisa di atas gaji saya saat ini Pak.
baik mulai dari basic sampai dengan tambahan-tambahan lain itu sudah lewat. Jadi luar biasa, puji Tuhan bahwa Tuhan memberikan sesuatu yang terindah ketika kita benar-benar tulus. Di sini saya hanya mengatakan atau sering mengatakan kepada mitra-mitra saya, kalau kita bekerja dengan tulus, maka hasilnya pasti mulus. Kalau hasilnya pasti mulus, maka fulus itu juga akan lancar mengalir setiap bulan ke rekening kita. Nah, ini yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman. Jangan berharap lembu dari perusahaan, jangan berharap gaji naik tiap tahun, karena apalagi saat ini masanya corona, saya rasa gaji pun tidak akan naik di Kota Batam, karena banyak juga perusahaan yang tutup, banyak juga lamaran pekerjaan yang sangat numpuk, yang susah diterima oleh perusahaan, karena memang resikonya besar bagaimana menerima karyawan baru lagi, karena dengan keadaan musim corona. Kami di Batam zona merah, yang mana hari-hari kami agak dalam pergerakan agak susah, tidak bisa bergerak kemana-mana lagi, selain fokus pada pekerjaan yang sudah ada pada kami sendiri dan juga menjalankan bisnis 3i. Demikian, Pak. Baik, rasanya asik ya, bisa punya gaji ada dua, satu gaji dari perusahaan, satu lagi dari 3i. Teman-teman, mau nggak seperti Pak Yansel ya? Bisa punya, ya kalau masih kerja di kantor ya, kalau saya sih udah nggak kerja di kantor, cuman satu dari 3i. Tapi bisa naik Pak Yansel bilang bisa naik gaji terus ya kalau dari 3i ya. Tapi sebenarnya bukan gaji sih ya, kita ngomongnya komisi ya, penghasilan seperti itu. Baik, Pak Yansel, terima kasih sudah sharing ke kita semua. Ada banyak ya kawan-kawan berbagai kota tentunya malam hari ini. Saya lihat ada yang dari Batam, dari Jember, dari banyak deh. Ya nggak semuanya tulis di bagian belakang namanya, jadi saya kurang paham juga nih. Tapi banyak sekali yang nonton dan tentunya cerita dari Pak Yansel ini membuat teman-teman yang masih baru saja dapat info tentang 3i. Oh gitu ya. Ternyata betul ya, 3i ini punyanya Salim Group, dan di sini kita bisa dapat penghasilan, tambahan penghasilan, dan kayaknya di tengah situasi seperti ini, semua orang kalau bisa dapat tambahan penghasilan hanya dari rumah aja, satu apa ya, seperti oase di padang gurun ya. Siapa yang mau punya tambahan penghasilan? Ya, oke. Ya, baik, sekali lagi Pak Yansel, terima kasih banyak, dan teman-teman semua kita berikan aplaus yang paling meriah untuk Pak Yansel dari lokasi kita masing-masing ya. Nah, semoga tepuk tangan ini juga bisa memberikan diri kita semangat sendiri ya. Oke, baik. Pak Yansel, sampai jumpa lagi di acara-acara selanjutnya. Terima kasih sudah berbagi. Dan go Crown, Pak. Sukses terus, Pak ya. Amin, Pak. Oke, baik. Ya, teman-teman, tadi meskipun terkendala, Pak Yansel ya di awal ada kendala teknis, tapi akhirnya bisa ketemu juga dengan kita-kita ya. Ya, sama seperti cerita yang tadi soal konsisten ya. Kalau kita ketemu kendala, ketemu tantangan, konsisten saja. Pasti akhirnya solusinya akan ketemu ya, jalan keluar akan ketemu, akhirnya kita bisa maju terus. Nah, teman-teman semua, nggak terasa ya kita sudah jam 20.23, ini sudah 1 jam lebih, kita kumpul dimanapun berada, Bapak Ibu semuanya yang sudah menonton acara pada malam hari ini, semoga kisah-kisah tadi bisa menginspirasi, bisa memotivasi, dan tentu saja tujuan dari acara ini tidak lain tidak bukan adalah untuk memberikan satu informasi, satu peluang bahwa masih ada harapan, masih ada jalan yang teman-teman bisa tempuh untuk mendapatkan tambahan penghasilan dengan cara yang mudah, sederhana, bahkan bisa punya proteksi dan investasi. Baik, terima kasih kepada semua partisipan yang ada di Zoom, dan nantinya mungkin akan ada di YouTube juga. Ya, semoga kita semua bisa berhasil. Ya, semangat ya, harus semangat. Mau punya penghasilan 300 juta sebulan, harus semangat. Dan apalagi bocorannya setiap Senin nantinya akan ada training spesial dari Crown Agency bagi Anda yang sudah bergabung menjadi member. Bagi yang belum bergabung malam ini, segera bergabung. Mau nggak ketemu sama Crown Agency berpenghasilan 200-300 juta sebulan dan mendapatkan tips-tipsnya langsung? Mau ya? Ya, kalau mau segera bergabung malam hari ini juga. Ya, hubungi pengundang Anda masing-masing. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak pada semuanya sekali lagi, dan kru yang ada di belakang. Sukses untuk kita semua. Sampai ketemu lagi. Go Crown!
dan orang yang kita sayangi, melangkah bersama sentra Asyaraya. Tak lagi risaukan masa depan yang datang, majulah bersama sentra Asyaraya, sambut masa depan penuh bahagia. Langkahkan kaki penuh keyakinan, tetap pandang ke depan dengan hati penuh pengharapan. Sisihkan baju, bersiap untuk maju, siapkan seluruh hati, terus melayani. Melangkah bersama sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. Majulah bersama sentra Asyaraya, sambut masa depan penuh bahagia. Melangkah bersama sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. Majulah bersama sentra Asyaraya, sambut masa depan